PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali adalah 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria, saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, jadi total nilai buku 800 juta. Jadi diferensial antara nilai wajar dan nilai buku dikurangi dari nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali kan 1 miliar. Jadi dikurang dengan 800 juta. Dari nilai buku. Jadi diferensialnya adalah 200 juta. Diferensial disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian dan total diferensial di atas: persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwillnya 50 juta. Dan ini neraca saldo per 31 Desember 2015 dari PT Pandawa dan PT Satria. Informasi tambahannya, yang pertama, selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015 persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga, dalam penjualan PT Satria pada tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 50 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Pada nomor 4, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatannya kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir 2015. Pada PT Satria belum melakukan pembayaran. Pada 1 Januari nomor 5, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Nomor 6, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dan menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasi di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Di 1 Januari 2015, investasi pada PT Satria itu di debit 800 juta, sedangkan kasnya di kredit 800 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria di debit 320 juta, sedangkan bagian laba atas PT Satria di kredit 320 juta. Mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria itu didapat dari 400 juta dikali 80%. 31 Desember 2015.
Jadi, kalau di 31 Desember 2015 ini ada juga kas 80 juta, investasi pada PT Satria 80 juta. Jadi pencatatan tersebut, di PT Pandawa atas dividen PT Satria itu didapat dari, 100, juta dikali, 80%, jadinya 80 juta. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. Jadi, 50.000 per 10 tahun. Pada tanggal 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Jadi, 25 juta ditambah 5 juta dikalikan dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Jadi, 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria 30 juta di debit, sedangkan investasi pada PT Satria itu dikredit 30 juta. Pencatatan amortisasi diferensial 30 juta dikali 80%. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Jadi 400 juta ini dikurang 250 juta. Sampai pada akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40% sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Jadi 150 juta ini dikali 60% atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan berikut. 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria 90 juta itu di debit, sedangkan investasi pada PT Satria itu di kredit 90 juta. Jadi pencatatan keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi adalah 150 juta dikali 60%. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke Indo, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Itu didapat dari 200 juta dikurang 80 juta sampai akhir 2015. Jadi seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya. Berikut pencatatan yang dibuat PT Pandawa. 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria 96 juta itu di debit. Investasi pada PT Satria 96 juta itu di kredit. Pencatatan keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi adalah 120 juta dikali 80%. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta dari 650 juta dikurang 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan sebelum terrealisasi berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria 25 juta. Investasi pada PT Satria di kredit 25 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta, yaitu didapat dari 240 juta dikurang 90 juta. Harga jual tersebut adalah 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugiannya penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria itu di debit 8 juta, bagian laba atas PT Satria itu di debit, di kredit 8 juta.
Jadi investasi pada PT Satria ini 8 juta itu di debit, sedangkan bagian laba atas PT Satria itu di kredit 8 juta. Jadi mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi adalah 10 juta dikali 80%, jadi dapatnya 8 juta. Berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satria. Akuisisi 800 juta, laba bersih 320 juta, dividen 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, sedangkan keuntungan belum terrealisasi 211 juta. Dan ditambah dengan kerugian belum terrealisasi 8 juta. Jadi total dari investasi pada PT Satria adalah 813 juta. Bagian laba atas PT Satria. Laba bersihnya 320 juta, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 211 juta, ditambah kerugian belum terrealisasi 8 juta. Jadi total dari laba atas PT Satria adalah 93 juta. Tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal PT Pandawa 640 juta. Kepentingan non pengendali 160 juta. Saham biasa 500 juta. Saldo laba 300 juta. Laba bersih 320 juta. Kepentingan non pengendali 80 juta. Saldo laba 400 juta. Dividennya PT Pandawa 80 juta. Kepentingan non pengendali 20 juta. Saldo laba 100 juta. Jadi saldo akhirnya PT Pandawa 880 juta, kepentingan non pengendali 220 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 600 juta. Keuntungan yang belum terrealisasi dan transaksi hulu persediaan 90 juta, keuntungan yang belum terrealisasi dan transaksi hilir persediaan 96 juta PT Pandawa, kepentingan non pengendali 24 juta. Keuntungan yang belum terrealisasi hulu tanah 25 juta, keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hilir peralatan 8 juta PT Pandawa, dan kepentingan non pengendali 2 juta. Saldo akhir disesuaikan pada PT Pandawa 677 juta, sedangkan kepentingan non pengendali 198 juta. Bagian laba atas PT Satria 117 juta. Jadi bagian laba kepentingan non pengendali 58 juta. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi pada awal PT Pandawa di PT Satria. Jadi saham biasanya 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 58 juta, dividen diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 677 juta, kepentingan non pengendali 198 juta. Berikut adalah skandal perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan di debit 25 juta, beban penyusutan juga di debit 5 juta, tanah di debit 75 juta, bangunan di debit 50 juta, goodwill-nya kan di debit 50 juta. Jadi bagian laba atas PT Satria di kredit 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta di kredit,
Akumulasi penyusutan dikredit 5 juta, investasi pada PT Satria dikredit 136 juta, dan kepentingan non pengendali 34 juta dikredit. Persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan di debit 400 juta, yang dikreditnya beban pokok penjualan 310 juta, dan persediaan dikredit 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut. Penjualan di debit 200 juta, beban pokok penjualan di kredit 80 juta, persediaan di kredit 120 juta. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah pendapatan sewa 26 juta di debit, beban sewa di kredit 26 juta. Utang usaha di debit 26 juta dan piutang usaha 26 juta. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah keuntungan penjualan tanah 25 juta, keuntungan penjualan tanah di debit 25 juta, dan tanah di kredit 25 juta. Jadi transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Peralatan di debit 100 juta, kerugian penjualan peralatan di kredit 10 juta, akumulasi penyusutan di kredit 90 juta. Selanjutnya kata kerja konsolidasian 2015. Di sini ada nama akun, ada PT Pandawa, PT Satria, jurnal eliminasi, ada konsolidasian. Jadi di kertas kerja ini angka-angkanya ini didapat dari soal-soal dari pembahasan yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi contohnya di sini penjualan itu didapat pertama 6 miliar ini angka dari yang sebelumnya, 900 juta ini dapat dari angka sebelumnya, dan 400 juta ini dapat dari angka sebelumnya yang telah kita jurnal eliminasikan, yaitu ada 200 juta ini juga ada di jurnal eliminasi yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini konsolidasian ini angkanya datang dari mana? Contohnya seperti ini kan, penjualan 6 miliar dijumlahkan dengan 900 juta. Jadi kan 6 miliar 900 juta. Jadi dikurangilah dengan jurnal eliminasi. Jadi jurnal eliminasi ini tentang penjualan kan ada dua, ada 400 juta dan ada 200 juta. Jadi 6 miliar 900 tadi dikurang dengan 600 ribu. Jadi konsolidasiannya untuk penjualan 6 yang tinggal 6 miliar 300 juta. Nah, jadi sini adalah pendapatan sewa. Dari mana datang angka pendapatan sewa tersebut? Jadi angka pendapatan sewa ini didapat dari yang telah kita pelajari tadi, yang telah ada di soal tadi dan juga ada di pembahasan yang telah kita bahas tadi. Jadi ada 40 juta, ada 26 juta. Jadi dan PT Pandawa yang 40 juta ini pendapatan sewa ini dikurang dengan jurnal eliminasi yang tadi, yang jumlah yang 26 tadi. Jadi hasilnya 14 juta. Jadi kayak gitulah yang ke bawahnya. Kalau yang ini tentang beban-beban. Ini beda lagi. Kalau tentang beban operasional kan di sini ditulis beban operasionalnya kan 600 juta. Jadi 600 juta ini ditambah sama di 600 juta kan dalam kurung kan. Jadi otomatis kalau dalam kurung itu kalau di sini dalam kurung itu dijumlahkan. Jadi 600 ini sama PT Satria
80 juga. Jadi 600 juta ditambah 80 juta. Jadi konsolidasiannya itu 680 juta. Jadi itulah seterusnya. Jadi kalau laba bersih konsolidasian ini yang PT Pandawa ini dijumlahkan dari penjualan sampai bagian laba atas PT Satria dijumlahkan, dapatlah 2.538 juta. Dan PT Satria pun dijumlahkan dapat 400 juta. Jumlah eliminasi pun dijumlahkan yang debit yang kreditnya. Nah, jadi dapatlah yang debit 798 juta dan di kredit 450 juta. Dan konsolidasiannya untuk laba bersih konsolidasian 2.590 juta. Nah, saya tuh bagian apa lagi? Dia di bagian laba kepentingan non pengendali. Nah, juga ada di sini. Di sini kan telah kita cari jurnal eliminasinya. Jadi adalah angka-angkanya kan. Jadi begitulah seterusnya untuk kertas kerja konsolidasian. Jadi konsolidasian ini didapat dari penjumlahan PT Pandawa PT Satria dan dikurangi jurnal eliminasi.